Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita terus dan terus untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak hentinya sedikit pun jua, karena Allah Subhanahu wa taala juga tidak pernah menghentikan curahan nikmatnya untuk kita bersama. Kita berharap kehadiran kita di masjid ini menjadi bagian dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yarhamukumullah. Nasihat kita pada malam hari ini, saya akan sampaikan dua hal. Yang pertama adalah satu contoh ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama, mengacu dari pembelajaran Ahad yang lalu, bahwa puasa Shiyam Ramadan ini adalah menjadi salah satu ketetapan Allah untuk orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, kita sudah bisa mengkondisikan. Ketetapan-ketetapan Allah yang lainnya sangat banyak sekali. Kita harus belajar lebih awal supaya kalau ada ketetapan Allah datang kepada kita, tidak kagetan, ya, dan kita bisa menerima dengan sebaik-baiknya. Nah, saya akan contohkan satu di antara ketetapan Allah yang lain yang menjadi sarana kita sekaligus menjadi ujian dan sekaligus menjadi sarana untuk kita menjadi hamba lebih baik lagi. Ketetapan tersebut diantaranya adalah terdapat dalam surat Ali Imran ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Terjemahnya adalah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang yusawwirukum. Yusawwir itu artinya, kalau di dalam bahasa Indonesianya adalah melukis. Melukis. Jadi dialah Allah Subhanahu wa taala yang melukis kalian, membentuk kalian. Fil arham, ketika kita masih di rahim ibu. Di dalam Allah membentuk ini, jamaah sekalian, kaifa yasha. Artinya kaifa yasha itu adalah tidak menerima pesanan. Ya, tidak menerima pesanan. Kita tidak bisa berpesan ketika kita berada di rahim ibu itu. Kita nggak bisa berpesan, sebagai orang tuanya nggak bisa berpesan, ya Allah, anakku supaya warnanya hijau. Nggak bisa. Nah,
Yusawwirukum ini meliputi diantaranya adalah jenis kelamin. Yang kedua adalah warna kulit. Ketiga adalah bentuk rambut. Keempat adalah bentuk muka. Kelima adalah tinggi rendahnya. Bahasa kitanya detek piateke. Kemudian yang lainnya lagi adalah seluruh anggota tubuh kita bersama ini, diantaranya adalah bentuk kaki kita bersama. Nah, jadi jamaah yarhamukumullah, itu dibentuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah di dalam ayat ini, kemudian la ilaha illa huwa, tidak ada yang mampu mengatur, melukis selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwal azizul hakim. Ayat ini ditutup dengan kalimat wa huwal aziz. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha perkasa. Maksudnya zat yang maha yang maha perkasa itu adalah bahwa apabila ada di antara kita yang tidak mau menerima atau berkeberatan hati menerima kondisi kita bersama atas lukisan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Aziz. Dalam artian Maha Aziz itu adalah Allah tetap tidak bisa keputusannya dirubah. Kemudian Hakim artinya adalah kalau kita misalnya tidak terima, kemudian kita rubah, entah alasannya apa, kecuali alasan kesehatan, maka diperbolehkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Hakim, artinya Maha Hakim itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mempunyai hujah yang tidak bisa terbantahkan oleh kita bersama. Jadi kalau misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membentuk tubuh kita ini dengan bentuk tubuh yang pendek misalnya. Kemudian kita tidak terima misalnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membentuk kita menjadi pendek, itu sudah punya kebijaksanaan tersendiri. Gitu maksudnya Allah memiliki hujah yang jelas itu. Nah, untuk ini jamaah sekalian, saya tadi sampaikan di awal, menjadi ujian kita bersama. Saya mengajak kepada kita bersama untuk meningkatkan iman takwa kita di dalam masalah ini, yaitu kita menghindari komen yang negatif terhadap bentuk-bentuk tubuh di antara kita bersama. Kalau boleh sekedar evaluasi saja, pernahkah panjenengan sekalian mengomentari seseorang dengan komentar yang kurang baik? Misalnya, wong kok cendik, rambut kok nopo? Pokoknya kok yang lain lah. Pernah tidak? Nah, kalau kita pernah, maka kita harus beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, kemudian tidak mengulang. Saya sendiri juga sampai sekarang ini terus berlatih
apabila melihat seseorang yang sudut pandang kita adalah lebih rendah atau lebih tidak baik daripada yang lain, maka hati-hati supaya saya stop komentar. Ya. Begitupun sebaliknya, apabila kita ini diberi bentuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan besar, tinggi, gagah, ganteng, gitu ya, cantik, terus kemudian kita ini mengecilkan yang lainnya atau membanggakan diri kita bersama karena posisi tubuh kita bersama yang ideal banget. Maka jamaah sekalian, kita banyak jumpai saudara-saudara kita yang ketika mempunyai tubuh yang ideal itu dijadikan sebagai sebuah kesempatan untuk pamer tubuh kita dengan vulgarnya, sehingga orang semuanya tahu tentang kehebatan kita bersama. Nah ini supaya kita hindari. Nasihat saya yang kedua adalah kembali kepada surat Al-Baqarah ayat yang ke-183 itu. Di pertengahannya adalah kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa ini adalah merupakan ibadah klasik. Ya, ibadah klasik. Karena sudah diwajibkan oleh Allah kepada umat-umat sebelum kalian. Siapa pertama kali melaksanakan ibadah puasa? Orang pertama kali melaksanakan ibadah siam, ibadah puasa adalah orang pertama kali yang menjadi mukallaf, yaitu Adam alaihissalam. Sampai Adam ini pelaksana ibadah puasa pertama kali. Di dalam hadis melalui Ibnu Abbas disebutkan bahwa Adam alaihissalam puasanya 3 hari dalam 1 bulan, yang sekarang sering dikenal dengan Yaumul Bait, hari putih, tanggal 13, 14, dan 15 bulan Komariah. Wallahu alam bishawab. Jamaah sekalian, ada 2 penafsiran terhadap puasa Nabi Adam ini. Jadi Nabi Adam itu puasa 3 hari itu, Nabi Adam itu diturunkan ke bumi. Ini kulitnya itu ireng runteng, Pak. Ireng runteng. Sing putih cuman giginya tok. Nah, saya belum tahu yang lebih sahih yang mana. Sebabnya Adam alaihi salam ireng runteng itu adalah karena perbuatan dosa yang dikerjakannya. Dan ini sekaligus menjadi pembelajaran kita bersama. Nabi Adam kesalahannya berapa? Nabi Adam kesalahannya berapa? 1. 1 tok. Kita kesalahannya berapa? Kan banyak banget kesalahan kita ini. Nah kalau kesalahan 1 itu mengakibatkan ireng runteng seawak sekujur, ya bagaimana kalau kita salahnya banyak banget? Ya irengnya sampai gosong banget kalau gitu. Kemudian menjalankan sebagai wujud syukur dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah syariatkan untuk puasa. Puasa yang pertama 1/3 tubuh memutih. Puasa yang kedua 2/3 tubuh memutih. Puasa yang ketiga seluruh tubuhnya
menjadi putih. Berarti Nabi Adam berkulit putih. Ya, ini adalah sebagaimana kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dilanjutkan dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh ditambah 1, yaitu 10 Muharram. Kemudian dilanjutkan lagi Nabi Musa alaihi salam. Mulai Nabi Musa sudah Ramadan, sudah 30 hari. Kemudian Nabi Isa alaihi salam juga 30 hari, dan kemudian sampai kepada kita juga 1 bulan lamanya. Demikian. Demikian jemaah sekalian, mohon maaf bila dan salah saya. Sampai di sini apa yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan sedikit bisa mendapatkan dan memberikan manfaat untuk kita bersama. Kita akhiri dengan billahi taufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.